Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyati. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk muqaddimah. Sekarang kita masuk insyaallah ta'ala masail yang pertama. Yang punya kitabnya alhamdulillah. Kalau untuk kitab satu utuhnya lagi dicetak, ya mungkin lagi rame jadi belum selesai-selesai. Insyaallah nanti kalau sudah jadi ya bisa dibeli kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama dari perkara-perkara jahiliyah yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Total nanti ada 128. Ini yang pertama. Dan ini adalah yang paling besar, paling penting dan paling mendasar. Jikalau dia mengerti masail ini, insyaallah ta'ala dia akan ngerti tentang hak Rabbnya. Dia akan tahu tentang hak atau kewajiban Rasulnya, dan dia akan mengerti tentang agamanya. Sebagaimana ini akan menjadi bekal pertanyaan di yaumul atau di alam barzakh. Maka kalau dia pahami masalah ini dengan baik, maka dia akan mengenal bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Dan tugas para anbiya adalah menyampaikan perkara tersebut, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang manusia dari perbuatan syirik. Dan yang ketiga, dia akan ngerti bahwasanya dinul Islam adalah dinul tauhid. Sekali lagi, masail yang pertama ini masail yang sangat mendasar, yang seorang muslim tidak boleh jahil tentangnya, karena dia perkara yang inti, perkara yang menjadi identitas seorang muslim, menjadi identitas agama Islam, yang semua orang yang menisbatkan diri kepada Islam tidak boleh jahil tentangnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihina, bahwasanya mereka kembali ke orang-orang jahiliyah. Yata'abbaduna, mereka beribadah. Lihat bagaimana mu'allif mentakbirkan dengan abbada atau ta'abbada, menunjukkan adanya sebuah takalluf, membebani diri untuk menjadi seorang hamba. Karena sebagaimana fitrahnya manusia itu ingin mencari Tuhan yang dia sembah, maka kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah yata'abbaduna, beribadah dengan cara apa? Bi, menunjukkan cara, bi isyraqis salihina, dengan mengikut sertakan, ya, menjadikan sekutu as-salihina, orang-orang saleh. Sebagaimana ini pula terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, tatkala mereka ghulu, melampaui batas terhadap haknya orang-orang saleh. Di sana ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan apa? Nasr, yang dianggap sebagai orang saleh. Kemudian datang syaitan menghiasi bahwasanya orang saleh ini bisa menyampaikan hajat, bisa diambil sebagai perantara yang menyampaikan syafaat. Merekalah para syufa'a. Ini sekali lagi konsep ibadahnya orang-orang jahiliyah. Dengan cara apa? Isyraq,
dari kata asyraka yusyriku isyrakan. Jadi mengambil orang saleh sebagai sekutu, menjadikan orang saleh sebagai partner, disandingkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya, walaupun orang-orang jahiliyah itu banyak modelnya. Ada yang memang dari awal tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, orang kufar, tidak menyembah sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembah Allah Subhanahu wa taala satu sisi juga menyembah apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya sama di dunia kufar. Dikarenakan walaupun dia beribadah kepada Allah, kemudian beribadah juga kepada selain Allah, ya ibadah mereka itu batilah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak ridha yang ada kesyirikan di dalamnya. Kita ulangi. Masalah yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihina, bahwasanya mereka beribadah dengan cara menyekutukan orang-orang saleh fi du'aillahi wa ibadatihi, di dalam berdoa kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Doa ini lebih khusus, begitu ibadah umum. Kalau ibadah cakupannya lebih luas, masuk di dalamnya doa. Dan ini maksud mereka menyekutukan Allah di dalam doa yang paling sering, begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Yang namanya doa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah secara langsung. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengabulkan doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia malah minta kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ya Ali, ya Hasan, ya Husain, ya Abdul Qadir. Dipanggil orang-orang saleh, wali-wali Allah yang telah wafat. Bukan berarti mereka meyakini ada rububiyah pada sesembahan mereka, tidak. Mereka dengan lantang, dengan yakin mengatakan yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, semuanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah ibadah. Ibadah ini luas. Contohnya khauf, rasa takut. Ya, takut terhadap sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takut ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus dia minta kepada wali ini supaya kelak nanti di yaumul qiyamah bisa ditolong, bisa diselamatkan, ya, atau nanti minimalnya dia ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong jadi perantara. Maka dia telah menyekutukan ya ibadah bersama Allah selainnya. Ini konsep ibadahnya orang-orang jahiliyah. Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan sekali lagi jahil dinisbatkan kepada bodoh. Akhirnya dia tidak kenal Rabbnya, tidak kenal tugasnya para anbiya, tidak kenal dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan belajar ini ya kita hindari masail-masail yang bisa merusak tauhidnya seseorang. Karena jikalau dia beribadahnya kepada Allah, berarti dia benar-benar mengenal Allah, dialah Tuhan satu-satunya yang hak untuk disembah. Ya, bahwasanya tugasnya para anbiya adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, dan dia ngerti dinul Islam punya identitas. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, khaufnya, rojaknya. Lihat saja bagaimana orang-orang yang datang ke kuburan. Selain dia meminta kepada kuburan tadi, dipanggil namanya, dan ada rasa takut di dalam hatinya. Ya, betul-betul memuliakan, betul-betul mengagungkan, betul-betul mengharap. Yang itu apa? Semuanya bernilai ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir, kualat, takut nanti kalau dia macem-macemin kuburannya, nanti dia bisa jadi apa? Sial, jadi kualat dan seterusnya. Nggak boleh membelakangi, berharap wali ini bisa menyampaikan hajat. Itu semua bernilai ibadah. Ya, jadi jangan dikira ketika orang datang ke kuburan, mafhum cuma duduk doang, enggak. Ya, minimal ada tadi, dia panggil, dia punya keyakinan orang soleh ini bisa menyampaikan hajat. Ya, ada rasa takut, ada rasa harap, itu semua sudah bernilai apa?
ibadah. Ketika diserahkan, diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka apa? Yuriduna syafa'atahum indallahi. Mereka menginginkan syafaatnya wali-wali tadi, orang-orang saleh tadi di sisi Allah. Lidzannihim annallaha yuhibbu dzalik. Dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah mencintai hal tersebut. Ini dusta. Allah sama sekali tidak mencintai yang namanya apa? Kesyirikan. Wa anna salihina yuhibbunahu. Dan orang-orang saleh apa? Mencintai hal tersebut. Ini permainan syaitan. Ya, syirik dikatakan sebagai apa? Ibadah. Dikatakan sebagai apa? Tauhid. Ya, dan ini luar biasa memang. Ya, syubhatnya dengan alasan kita ini berdosa, kita ini penuh dosa, mungkin doanya nggak didengar, doanya nggak diijabah, maka kita perlu siapa? Orang soleh sebagai perantara. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan ibadah. Ya, menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat, meminta kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya, itu sudah bernilai apa? Ibadah. Sebagaimana lihat kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah, menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Lihat bagaimana Allah menghukumi apa yang mereka lakukan itu ibadah. Dan Allah ucapannya hak. Ya, walaupun dia menyatakan saya nggak nyembah kuburan, enggak. Saya cuma datang doang minta syafaat. Ya, siapa bilang saya nyembah kuburan? Kan itu selalu yang mereka gaungkan. Saya nggak nyembah kuburan. Lihat Allah sendiri yang menghukumi. Mafhum? Dan ketahuilah syiriknya orang-orang jahiliyah itu cuma dua hal. Minta syafaat. Ya, apa itu maksudnya minta syafaat? Wali ini nanti sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua apa? Minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah cinta sama saya. Talabul qurba dan talabus syafa'ah. Ini dua ain kesyirikan, dua inti zat kesyirikan di masa jahiliyah yang harus kita pahami. Apalagi zaman sekarang udah luar biasa. Bentuk apa? Segala macam kesyirikan. Bukan hanya orang saleh yang dijadikan apa? Perantara. Tapi orang-orang apa? Gila, orang apa lagi? Hah? Orang-orang nggak jelas, ya, bahkan masih hidupnya, ya orang gila, benar-benar gila, dijadikan sebagai apa? Wali. Orang-orang yang mungkin mafhum, ya, tidak lengkap kesehatannya dan seterusnya, ya, dalam keadaan cacat, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, harus dibantu dengan orang lain, dianggap sebagai apa? Wali. Ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan apa di masa jahiliyah. Dan yang anehnya ketika lebih parah dianggapnya nggak masalah, sedangkan yang dahulu dianggap syirik karena Allah menghukumi syirik padahal zatnya sama. Bahkan ini yang zaman sekarang itu lebih apa? Lebih parah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'buduna, dan mereka beribadah dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa juga memberi manfaat. Itu orang mati, orang yang sudah tiada, orang yang gaib, tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat maupun mudarat. Yang bisa melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Ini telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perkataan mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, mereka para orang soleh ini syufa'a, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep sahabat ini gimana? Ini Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makhluk ini merasa dirinya rendah. Ya, dikiaskan Allah itu raja, Allah itu penguasa. Rakyat jelata kita ini manusia. Nggak sopan minta langsung kepada siapa? Kepada Allah. Maka perlu adanya perantara. Siapa perantaranya menurut mereka? Orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang telah wafat. Dia datang ke kuburannya, dia kasih sesuatu, ya entah sembelihan,
entah nazar dan seterusnya, supaya penghuni kubur ini senang, nanti disampaikan hajatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kesyirikan di masa Nabi Muhammad SAW, dan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur, nggak ada bedanya. Bahkan hari ini lebih parah, lebih dahsyat. Ya, jadi karena tadi perasaan dia penuh dosa, malu, minta langsung, akhirnya minta kepada siapa? Selain Allah SWT. Ini jadikan syufaat. Syufaat itu yang menyampaikan berita, menyampaikan syafaat, yang nanti ngomong langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikiaskan Allah dengan siapa? Dengan raja, dengan pemerintah yang berhadapan dengan rakyatnya, itu tidak bisa langsung untuk mereka, harus menggunakan perantara. Dan ini sekali lagi dihukumi oleh Allah dengan ibadah. Dari sisi meminta. Ya, padahal meminta ini terhadap sesuatu yang tidak bisa mewujudkannya kecuali Allah, itu bernilai ibadah. Begitu juga dia merasa takut terhadap sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dia kecuali Allah, dia minta kepada selain Allah, itu pun bernilai ibadah. Dia berharap kepada sesuatu yang tidak bisa mewujudkannya kecuali Allah, maka harapnya dia bernilai ibadah, diserahkan kepada selain Allah, jatuhnya syirik besar. Jatuhnya syirik besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami, yang sangat mendasar, yang sangat urgent. Mafhum? Maka dengannya kita akan ngerti agama Islam itu apa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk apa, dan Rasul diutus itu untuk apa, Al-Quran diturunkan itu untuk apa. Jelas segamblang-gamblangnya tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berkata, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali perantara tadi, apa kata Allah? Ma na'buduhum illa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami di hadapan Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Zulfa ini ya sebagai maf'ul mutlaq, artinya sedekat-dekatnya. Lihat, Allah hukumi mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Walaupun mereka mengklaim enggak kok, saya enggak beribadah kepada mereka, tetap Allah yang menghukumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ucapannya hak, hukumnya juga hak. Walaupun dia mengatakan ini cinta kepada orang saleh, ini untuk menghidupkan budaya, ini bukan syirik, maka yang dinilai itu adalah hakikatnya, bukan penamaan A, B, dan C. Walaupun namanya indah, tawasul, apalagi namanya ziarah, wisata, city tour atau mana, yang di bis-bis itu biasanya tuh ya kayak yang suka ke Cirebon, yang ke Banten, wisata ziarah atau wisata religi apapun, tetap ketika dia meminta kepada kuburan-kuburan tadi, ini sama persis apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bisa banyak ceramah-ceramah para tokoh-tokohnya, ya, dai-dainya, dengan terang menyatakan ini tidaklah syirik, kata mereka. Ini hanya menjadikan mereka perantara. Karena kita penuh dosa dan seterusnya, maka perlu wasilah. Ya, dan banyak di YouTube tersebar ucapan-ucapan mereka, dan ini sama persis apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab dan teman-temannya dari orang-orang musyrik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma dua, mereka itu dikatakan musyrik, minta syafaat dan minta kurba, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau minta dicintai oleh Allah, supaya dekat dengan Allah, lakukan amal saleh, bukan malah minta kemana? Ke kuburan. Ya, dan uniknya orang-orang musyrik
Mafhum? Ketika datang berita al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia malah minta dalil, minta bukti, minta mukjizat. Tapi giliran sama Tuhan-Tuhannya nggak pernah minta yang namanya mukjizat, nggak pernah minta ya pembuktian mana benar nggak bahwasanya permintaan saya dikabulkan, nggak pernah minta. Berarti apa? Ada husnudzon yang besar kepada wali tadi, karena bentuk kecintaannya itu luar biasa. Ya, kecintaannya melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang al-haq malah diapain? Ditanyain ini dan seterusnya. Karena tadi ada kebencian yang luar biasa terhadap syariat ini. Maka kalau ditinjau orang musyrik ini bukan hanya 1 atau 2 poin sehingga mereka dikatakan musyrik, banyak poinnya. Ada takdzib, mendustakan, ya ada keraguan-raguan, ada i'rad, ya berpaling dia. Mafhum, ada ibadah tadi kepada orang-orang saleh, doa kepada mereka. Jadi bukan hanya satu sisi, banyak sisi, sehingga mereka dihukumi sebagai orang apa? Musyrik. Di dunia orang yang seperti ini dinamakan musyrikun. Bab penamaan. Ya, adapun bab untuk eksekusi, mafhum, ya itu dijalankan oleh pemerintah waliul amr ketika memang memiliki apa? Kemampuan dan telah diinterogasi. Ya, kalau di masanya Nabi SAW tidak pernah disyariatkan jihad untuk penegakan, tidak, kecuali beliau sudah pindah ke mana? Ke Madinah dan memiliki kekuatan. Ya, memiliki apa? Power, bukan individu masing-masing, tidak. Ya, jadi nanti dibedakan antara hukum penamaan, hukum eksekusi di dunia, dan hukuman di mana? Di akhirat. Maka sekedar orang melakukan kesyirikan besar di dunia dinamakan apa? Musyrikun kafir. Ya, bisa dipahami ya. Ini banyak ayat menjelaskan, cerita juga bagaimana kisah Nabi SAW mulai berdakwah. Mereka semuanya yang beribadah kepada selain Allah dinamakan apa? Musyrik. Ya, mereka dinamakan apa? Musyrikun. Ya, dalilnya Al-Quran, hadis, ijma'. Mereka dinamakan apa? Musyrikun. Mafhum. Yang menolaknya bisa sama hukumnya dengan mereka. Jangankan menolak, ragu saja akan kekafiran mereka, ini bahaya buat dia. Apalagi sampai apa? Membelanya dan menolaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi, dan ini a'zamu mas'alatin, yang paling besar dari masalah. Hadhihi kembali kepada peribadatan kepada wali-wali, kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mati, orang-orang yang gaib. Kata Syekh di sini, a'zamu mas'alatin, yang paling agung dari masalah, khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyelisihi mereka di dalam perkara ini. Dan ini malah menjadi apa? Inti dakwahnya para rasul, mengajak mereka memurnikan ibadah. Bukan berarti menyiapkan perkara-perkara yang lain, tidak. Karena ibadah yang lainnya seperti salat, puasa, haji dan lainnya, ya itu menjadi cabang dari sebuah pondasi tauhid. Nah, kalau tauhidnya jadi rusak, gimana mau ke atas ya? Daripada capek-capek ngurusin bunga, ngurusin batang, kok nggak berkembang-berkembang, ya mau diapain juga kalau akarnya jelek, akarnya rusak, dia nggak akan bagus. Makanya orang yang cerdas pasti akan membangun, memperbaiki apanya dulu? Pondasi. Ya, antum mau bikin rumah berapa lantai? Ya, udah beli perlengkapan ini itu semuanya, tapi pondasinya nggak dibuat. Gimana kira-kira? Ya, mungkin udah tinggi tapi rubuh. Maka perhatikan masalah apa? Pondasi. Karena tauhid ini adalah apa? Pokok, adalah pondasi diterimanya apa? Amal saleh. Maka fa'ata bil ikhlasi, Nabi SAW datang membawa ikhlas. Wa akhbara annahu dinullah, dan beliau mengabarkan bahwasanya ikhlas adalah agamanya Allah. Ya, perhatikan. Ya, tadi untuk haknya Allah, ibadah itu haknya Allah. Kemudian sekarang Nabi kita kenali tugasnya, kewajibannya menyampaikan tauhid, dan juga kita dapati bahwasanya agamanya Allah adalah agama apa? Tauhid, agama ikhlas. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang dengannya Allah mengutus seluruh rasul, mulai dari siapa? Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bawa adalah agama apa? Tauhid.
sekali lagi ini perkara yang mendasar, ya memang dia mudah pembahasannya terkadang, tapi satu sisi syaitan luar biasa menghembuskan was-was. Ya, ini perkara gampang, mudah, remeh. Ya, tapi nyatanya banyak yang masih jahil, bodoh, nggak ngerti tentang konsep tauhid. Mafhum? Ya, bagus dalam pemaparan, bagus dalam konsep, tapi ketika ada di dunia nyatanya mereka apa? Rusak di dalam memberikan hukum. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illa al-khalisah. Bahwasanya Allah tidak menerima dari amalan-amalan kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun apa? Satu kaidah, bahkan sebagai syarat ibadah. Di samping yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allah 'anil jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang mengerjakan apa yang telah mereka anggap indah dari kesyirikan-kesyirikan, maka Allah telah haramkan atas dia surga dan tempat kembalinya di mana? Di neraka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya di mana? Api neraka. Ini surat Al-Maidah ayat 72. Jadi ada hukuman selain penamaan di dunia mereka musyrik, ya ketika dia mati membawa dosa syirik ini, maka Allah haramkan dia surga dan tempat kembalinya di mana? Di neraka. Jadi ini perkara yang bukan enteng, perkara yang besar. Bahkan ini menjadi prioritas dakwah pertama kali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah. Sebelum diangkat hijrah, diangkat malah diwajibkan sholat. Maka 10 tahun di Mekah beliau terus memperbaharui tauhid. Kalau ditanya kira-kira lebih parah mana keadaan zaman Nabi sama zaman sekarang? Hah? Lebih parah mana lagi? Sekarang pasti tanpa diragukan lagi. Terus kita solo-solo aja, nggak usah dakwah tauhid menggampang. Ya seminggu sekali juga nanti setahun selesai. Enggak. Justru tiap hari terus digaungkan kembali, ya diedukasi kembali, disosialisasikan kepada umat bahwasanya tauhid adalah inti dakwahnya para anbiya, inti dinil Islam, ya yang dengannya Allah wajibkan kita. Maka dia akan benar-benar mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Maafum ya. Jadi ini yang pertama kali diingkari Nabi. Dan orang-orang musyrik sekali lagi tidak ada yang menyatakan sedikit pun wali-wali ini, orang-orang saleh ini bersirikat bersama Allah dalam rububiyah, enggak ada. Karena dia tahu dengan yakin, dengan pasti ini semua haknya Allah Subhanahu wa taala, mencipta, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya, tapi itu saja tidak cukup. Pengakuan akan rububiyah saja tidak cukup menyelamatkan mereka dari api neraka dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mau mengikhlaskan semua ibadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal syirik itu tugas kita hanya meninggalkan, dan meninggalkan itu paling gampang. Ya, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah, mafhum, salat, puasa dan seterusnya dengan tauhid. Kemudian jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah, tinggalkan, paling mudah. Kalau dia belajar usul fikih, nanti ada perbandingan mana yang lebih berat, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, maka jawabannya yang paling ringan, yang paling mudah adalah meninggalkan larangan. Kenapa? Karena nggak ada usaha yang harus dia kerahkan, pergi aja, tinggalkan saja. Beda kalau antum salat, harus wudu dulu, harus ini dulu pakai baju. Ya. Tapi yang namanya larangan, tinggal diapain? Tinggalkan saja, selesai. Ya, tentunya harus ada juga niat karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba sekarang, salat enggak, ibadah yang lain enggak. Tapi apa? Kesyirikan luar biasa, gelontorin harta, apa lagi?
materi, ya bahkan disorot di media-media, dikumpulkan semuanya orang-orang, disewakan apa namanya itu, panggung, sewain lagi apa, sound system, ya kuburannya dihiasi, habis berapa ratus juta itu kira-kira. Ya jangan dikira habis acara haul-haulan itu nggak makan dan seterusnya, berapa juta itu ngasih orang makan itu, ngeluarin duit. Ya itulah luar biasa, syaitan menghidupkan kembali ya masa-masa jahiliyah supaya tadi orang menjadi tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajriha baina muslimin wa kafir. Dan ini sekali lagi kembali ke ibadah kepada para wali tadi. Adalah masalah yang manusia akhirnya terpecah disebabkan masalah ini. Antara yang muslim dan yang apa? Kafir. Berarti yang beribadah hanya kepada Allah namanya apa? Muslim. Sedangkan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap dia ibadah kepada Allah, tapi ada dosa syirik, maka mereka tetap dinamakan musyrik kafir. Ingat, nggak ada yang namanya muslim musyrik, nggak ada. Itu dua hal yang bertolak belakang. Ya, misalkan ada orang melakukan syirik besar, berdoa kepada selain Allah, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, itu musyrik kafir. Nggak bisa kita katakan dia muslim tapi musyrik, nggak bisa. Karena dua zat ini, dua ain ini nggak mungkin bergabung dan nggak mungkin terangkat dua-duanya. Ya, menetap salah satu. Kalau nggak muslim apa? Musyrik. Mafhum? Ya, kalau musyrik berarti bukan apa? Muslim. Antum aja kalau belajar sorof, aslama yuslimu islaman, kafara yakfuru kufran, orangnya kafiran. Ya, aslama yuslimu islaman, orangnya apa? Muslim. Nggak mungkin ya misalkan asyraka yusyriku isyrakan muslimun, nggak mungkin. Pasti jawabannya apa? Musyrik. Ya, secara sorof aja sudah terbantahkan. Ya, dan orang sebelum datang Al-Quran dan hadis, ketika dia melakukan apapun maka dia akan dinamai sesuai dengan perbuatannya. Orang mencuri akan dinamai apa? Pencuri. Orang berzina dinamakan apa? Berzina. Mafhum. Orang yang suka main judi namanya apa? Penjudi. Apalagi dan seterusnya. Sebelum Al-Quran datang pun mereka sudah dicap. Ya, begitu juga dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka menyekutukan Allah, tetap namanya apa? Musyrik. Dan musyrik itu bukan muslim. Ya, kita berbicara dengan apa? Konsep syirik besar yang contohnya adalah talabus syafa'ah dan talabul apa? Kurba. Maka orang yang seperti ini secara mutlak kita katakan, ya barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar, beristighatsah dengan mayit dan seterusnya, maka hukumnya musyrikun kafir. Ini kaidah umumnya. Ya, bisa jadi di satu hari antum dapati ada orang namanya Joko misalnya melakukan hal itu, maka dia telah jatuh ke dalam pembatal keislaman. Antum yakini dalam hati terkecil antum, si Joko ini musyrikun kafir. Angkat suara tidak ada kewajiban, tidak ada kelaziman. Kenapa? Melihat maslahat dan mudarat. Masa ya antum keluar-keluar, ya ada orang di pasar pakai salib besar, antum yakini dia orang apa? Hiro misalkan datang ke pasar kebun besar, ada orang belanja pakai salib di sini yang gede, orang apa berarti dia? Kristen. Terus Hiro keluar-keluar teriak-teriak gitu. Hah? Woi, ada orang Kristen, begitu nggak? Kenapa? Malu. Ya, takut diapain kamu? Dipukulin. Ya, hati kecil nggak bisa lepas. Ya, jangan sampai, karena ini adalah yang selemah-lemahnya iman. Jikalau antum hati saja tidak meyakini orang ini kafir, terus di mana lagi tempatnya iman? Ya, karena iman yang selemah-lemahnya di mana? Di hati. Ya sudah, antum melihat di media sosial ada kiai udang-udang besar, dia nyembelih sapi dilempar untuk penghuni kubur, penghuni apa laut. Maka antum yakini si kiai itu kafir. Tapi di mana? Di hati. Antum angkat suara tidak lazim. Ini yang pertama, penamaan. Kemudian untuk menghukum dia jangan. Karena kafir nanti ada dua. Kafir zahir, setiap orang yang melakukan kekufuran secara zahirnya perbuatan kufur kita namanya dia kufur.
Adapun untuk menghukum dia, ya sampai kufurnya ke batin. Kapan kita tahu kufurnya batin? Kalau dia didudukan, diinterogasi, diiqamatil hujjah. Ternyata betul memang ini orang kufur. Mafhum? Maka dia kena hukum apa? Had di dunia. Dan itu bukan individu yang mengerjakannya. Mafhum? Ya, beda dengan orang khawarij, pengennya langsung disikat dan seterusnya. Tapi Ahlus Sunnah orang yang arhamun nas. Bisa dimahami ya? Jadi kufur nanti terbagi dua, kufur zahir dan kufur apa? Batin. Kufur zahir akan berefek pada penamaan. Adapun kufur batin berefek pada apa? Had. Mafhum? Ya, ternyata setelah diinterogasi, ternyata betul-betul bodoh, dimintai tobat dia. Mafhum? Jikalau dia mengulanginya lagi, tidak ada lagi ampun, dibunuh dia. Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya seharusnya seperti itu. Ya, bukan berarti ketika kita kafirkan dia, maka otomatis harus dibunuh, harus dihad. Ya, ada prosedurnya. Ya, makanya kalau antum dapati fatwa para ulama, ya ketika mereka memberikan uzur atau jangan langsung diponis, harus ke mahkamah syariah. Lihat, pasti selalu diikat dengan mahkamah syariah. Berarti harus ada apanya? Persidangan. Tapi di lain sisi mereka mengatakan langsung mereka jatuh hukumnya kafir. Itu dalam bab penamaan. Ya, sebagai pendekatan pemahaman, ada orang nyolong motor. Ya, antum katakan apa dia? Pencuri, maling. Ya, berani antum teriak-teriak. Ya, kalau dia bawa senjata, berani antum ditodongin, awas lo teriak, lo tembak. Ya, berani bintang. Enggak, itu diam aja kan? Iya. Tapi kalau dia nggak bawa misalkan, karena ada masalah atau teriak supaya orang keluar, teriak maling, ketangkaplah. Apakah kita langsung main hakim sendiri? Tidak. Ya, walaupun betul dia malingnya. Ya, kalau dia ngaku maaf saya nggak ngerti hukum maling. Ya, saya nggak tahu kalau maling itu haram, mencuri itu haram. Atau terima pengakuan dia? Enggak. Kenapa? Iya jelas, asal. Ya, begitu juga dalam masalah apa? Kekufuran. Masalah yang namanya identitas Islam, identitas agama Islam, identitas Muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mulai sekali lagi dikaburkan. Ya, dianggap biasa saja dengan alasan untuk budaya, dengan alasan melestarikan budaya lokal, ya, menghidupkan pariwisata dan seterusnya. Ya, akhirnya dianggapnya biasa kesyirikan. Terlebih lagi kaum yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah ternyata rusak di dalam memahami konsep tauhid. Dianggap gak masalah selama dia bodoh, gak masalah selama penuh syubhat, gak masalah selama hatinya tidak meyakini dan seterusnya. Ini rusak. Pemahaman yang seperti ini yang tidak boleh diterima. Ini pemahaman yang apa? Rusak karena akan membatalkan pondasi Islam. Akhirnya tidak ada kekufuran kecuali di dalam apa? Hati. Padahal kufur bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan i'tiqad, bisa dengan keraguan, bisa dengan kebodohan, bisa dengan i'rad, berpaling, dengan kesombongan. Bisa banyak babnya. Ini membatasi hanya satu titik, maka ini apa? Ya, pemikiran yang menyimpang. Kemudian wa indaha waqa'atil adawah, dan di sisi masail ini akhirnya terjadilah permusuhan. Mafhum? Sebagaimana Allah katakan kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Ini agamanya Ibrahim alaihissalam. Kita kafirkan ya bab penamaan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada. Dan telah nampak antara kami dan mereka atau kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Jadi harus ada wala dan barah. Ketika kita tahu dia adalah pelaku kesyirikan, jangan sholat di belakangnya, jangan makan sembelihannya, tidak boleh menikahkan dia dengan anak kita misalnya. Ya, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya yang akan dibahas di Nawaqid Islam insyaallah taala. Tapi sekedar muamalah bab dunia nggak masalah. Antum beli, dia punya dagangan, ya mungkin dia punya dagangan apa? Kelontong, dia jualan kopi, labas. Dia jualan semen, ada jualan apa ya? Perkara-perkara yang mubah. Ya, tapi kalau dia mafhum jualan misalkan ayam, dia sendiri yang sembelih, dan antum tahu sendiri orang ini betul-betul ya penyembah kubur, maka tidak halal, tidak boleh antum makan sembelihannya.
ya harus tegas. Mafhum? Karena Islam itu bukan hanya beribadah kepada Allah, bukan hanya tunduk kepada Allah, tapi menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini baru seorang yang memiliki penamaan Islam yang benar. Jadi Islam bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tapi ada perbuatan, ada wala dan bara. Ya, bukan ngajarin antum ekstrim. Ya, emang begini Islam sebenarnya, cuma dikaburkan saja. Mafhum? Islam jadi asing, jadi gharib. Sebagaimana dahulu di masa Nabi itu asing, maka akan kembali juga menjadi apa? Asing. Ya, taunya Islam yang penting KTP selesai. Taunya Islam yang penting pakai peci. Ya, kalau perempuan pakai apa? Kerudung, selesai. Ya, ini patokan atau pola ukur yang keliru. Wali ajliha syuri'al jihad, dan gara-gara ini diwajibkanlah jihad. Kama qala ta'ala, jihad ini puncak tertinggi. Dan ini tentu adanya pertimbangan yang matang, ya adanya kondisi yang memungkinkan dan seterusnya. Jadi memang langsung dibilang dengan jihad karena inilah yang tertinggi, puncak tertinggi amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa? Jihad. Tapi jangan main asal jihad, tidak. Ada fikih yang harus diperhatikan. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka orang musyrik sampai tidak ada fitnah. Fitnah di sini maksudnya kesyirikan, sampai hilang kesyirikan. Dan jadilah agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, ini Nabi diutus untuk memerangi apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan sekali lagi yang ada di masa Nabi cuma dua modelnya, thalabus syafa'ah dan thalabul apa? Kurba. Dan ibadah yang lainnya seperti dzabah untuk tuhan-tuhan mereka, rasa takut, rasa harap dan seterusnya. Tapi ini yang paling menonjol. Tetap ini dua saja sudah dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah yang lainnya. Ya, semoga bisa dipahami nih para syabab, para pemuda, mafhum, belajar tauhid yang benar, belajar tauhid yang serius, ya bukan hanya sekedar dengar, tapi tancapkan di dalam hati antum terdalam. Inilah agama yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan insyaallah taala nanti bisa memahami konsep Islam dengan baik dan benar insyaallah taala. Alhamdulillah sudah lewat waktunya. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Kalau kita dikasih sesuatu sama orang kafir, ya, apapun itu kita terima dulu lalu kita dimin atau tolak daripada? Dikasih apa nih? Jangan dia tetangga dia ngasih buah, ya ambil aja. Atau bilang makasih Pak, boleh atau balas. Itu perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ya, tapi kalau atau dikasihnya habis acara Natalan, acara Paskah, nah ini, ya bilang lakum dinukum waliyadin. Mafhum? Apa ayatnya? Al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Mafhum? Ya. Tapi kalau sekedar dia pulang kampung ngasih oleh-oleh, ya labas. Selama itu perkara yang mubah, perkara yang halal. Bahkan boleh kita berbuat baik kepada mereka ketika mereka berbuat baik. Mafhum ya? Ya, nanti akan ada perbedaan antara yang harus kita sikapi dengan perkara-perkara yang masih boleh. Contohnya dia ahli nih dalam ilmu apa gitu, kita sewa dia nggak masalah. Ya, misalkan dia mau kita ajak bisnis, ya nggak masalah. Mafhum? Walaupun yang lebih afdal berbisnis ya dengan sesama muslim. Tapi kalau ditanya hukumnya mubah, ya mubah boleh. Selama dalam masalah muamalah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya, ini masail pertama memang sengaja dipadetin saja, dibikin cepat ya supaya tidak bertele-tele. Intinya masail pertama adalah ibadahnya, konsepnya orang-orang musyrik, yaitu minta syafaat dan minta apa? Kurba. Ini sudah dihukumi dengan apa? Kesyirikan. Dan ini yang menjadi masail pertama di jahiliyah yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jikalau ini habis diperangi, insya Allah yang lainnya bagus. Insya Allah. Ya, makanya ini menjadi inti yang paling yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.